Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tsumma qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fihi masailu al-ula annahu la yatami'u tasdiqul kahini ma'al imani bil Qur'ani. Kata beliau, fi masail, dalam bab ini ada beberapa masail, ada 7 disebutkan. Yang pertama, annahu la yajtami'u tasdiqul kahini ma'al imani bil Qur'an. Jadi keimanan terhadap Al-Quran itu tidak akan berkumpul dengan pembenaran seorang terhadap Al-Kahana. Iya, karena kata Nabi SAW, man sa'ala atau man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jadi bentuk tasdik ini menjadikan dia kufur terhadap Al-Quran. Kalau kufur berarti tidak ada keimanan terhadapnya. Iya, artinya kalau dia beriman kepada Al-Quran maka tidak akan ada pembenaran terhadap kahana itu. Jadi dua hal yang tidak boleh berkumpul. Tidak ada dua hal yang tidak boleh berkumpul dalam satu hati. Jadi kapan dia benarkan Al-Kahana maka hilang keimanan kepada Al-Quran. Kapan dia iman kepada Al-Quran maka tidak ada pembenaran terhadap kahana. Karena dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Jadi kalau dia imani berarti dia akan mentakdzib dari mana? Dari kahana itu. Karena dia sudah beriman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah SWT. Iya, itu dia maksudnya. Jadi tidak akan berkumpul dari dua hal itu. Dua hal itu, na'am. Tsaniya, Ats-tsaniyatu at-tasrihu bi annahu kufrun. iya, bentuk penegasan bahwasanya itu adalah kekufuran. Membenarkan Al-Kahin itulah kekufuran. Dalilnya jelas ya. Dalilnya jelas. Namun kata Nabi SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Cuman sudah saya jelaskan kemarin ya, kekafirannya itu ada yang mengatakan ini kufur asghar, ada yang mengatakan kufur akbar, dan sudah dirincikan. Ya, kalau dia ada keyakinan, iya, tasdik bersama ada keyakinan, dia ridho terhadap apa yang dilakukan oleh kahana ini dengan syaitan, ya, maka dia kufur dari sisi situ. Dia kufur dari sisi situ. Nah, Ats-tsalitsatu dzikru man tukuhinalah. iya, penyebutan siapa yang tukuhinalah. Iya, siapa yang minta untuk dia kahana, artinya dia minta untuk orang, dia datang kepada kahin, dia minta, bilang, tolong saya punya motor hilang, coba lihat siapa yang curi, di mana sekarang. Seperti itu. Ya, ini orang minta. Ini hukumnya laisa minna. Digandengkan lagi dengan kahin. Iya, kahin. Nah, ini bentuk orang yang mendatangi kahana itu disebut apa? Bukan dari bagian dari Nabi SAW. Ini ancaman. Ya, inilah kecocokan kenapa saya sebut kenapa beliau menyebut sebelum nusyrah. Karena kebanyakan orang kena sihir itu datang ke mana? Ke dukun. Maka beliau memberi penjelasan tentang bagaimana hukum orang mendatangi kahana itu. Iya. Di sini dalam hadis, laisa minna man takahhana aw tukuhinalah. Bukan dari kami, berarti dosa besar. Orang yang melakukan kahana atau orang yang meminta untuk kahana. Iya, kahana. Naam. Ar-rabi'atu dzikru man tutayyira lahu. Demikian pula ada penyebutan tentang siapa yang minta taghayyur, tolong antum terbangkan itu. Ya, atau bagaimana? Apa yang dipakai? Misalnya dia punya bunga matahari. Dia cabut, tolong antum taghayyurkan saya. Cabut. Pergi tidak sampai habis. Itu bagian dari taghayyur. Itu makna lebih luas daripada taghayyur. Ya, kalau iyafa itu berkaitan khusus dengan apa? Menerbangkan burung. Tapi kalau tatayyur itu dinamakan tatayyur karena pokok pertamanya diambil dari perbuatan seperti itu, tapi mencakup semua halnya. Iya, mau dia hitung jarinya, pergi tidak, atau
sesuatu yang dilihat, misalnya keluar dia lihat bencong atau apa, dia dengar ucapan-ucapan jelek, yang jelas hal tersebut membuat dia tertahan, walaupun akan datang nanti apa babnya, tapi secara ringkas seperti itu tatayur umum. Dari namanya itu cuma diambil, kenapa dikatakan tatayur? Karena diambil dari namanya. Asalnya itu orang menerbangkan burung, kemudian dia lihat kiri kanan, ya, dia gantungkan kehidupannya, baik tidaknya kehidupannya itu dengan situ. Tapi maknanya secara umum, walaupun apa, yang penting dia gantungkan sialnya atau beruntungnya dia melalui sesuatu, walaupun dengan burung, walaupun bukan dengan burung. Misalnya dia lihat ini tadi ucapan jelek, kata Ibnu Utsaimin, kulli masmu'in wa mar'iyin au maf'ulin, perbuatankah, pendengarankah, atau apa yang dilihat. Iya, pokoknya semuanya apa, mau lihat hari atau apa, iya, pokoknya terserah, masuk semuanya. Nah, kelima, Al-khamisatu dzikru man suhiralah. ya, penyebutan siapa yang diminta untuk membuat sihir, ya, tolong sihir dia. Iya. Nah, As-sadisatu dzikru man ta'allama abajad. penyebutan siapa yang mempelajari abajad. Ini rinciannya. Kalau dia mempelajari abajad kemudian dia gantung, dia hubungkan dengan bintang, maka ini masuk dalam hal yang haram. Ya, tidak ada untuknya bagian di akhirat nanti. Ya, ini ancaman dosa besar. Ya, bahkan disebutkan kalau begini ancamannya itu menunjukkan dia kafir. Tapi kalau mempelajari abajad untuk menghitung angka, maka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, As-sabi'atu dzikrul farqi bainal kahin wal arraf. perbedaan antara al-kahin wal arraf. Nah, ini sudah disebutkan ya, bahwasanya perbedaannya oleh musannif rahimahullah di sini. Ya. Dan Ibnu Taimiyah itu memberikan penjelasan lebih jelas bahwasanya arf itu nama untuk kahin, umum dia. Arraf itu jadi perbedaannya, ada yang mengatakan ini berbeda, ada yang mengatakan ini sama. Iya, ada yang mengatakan ini beda, ada yang mengatakan ini sama. Baik. Thumma qala syarihu babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim ay min kulli may yadda'i ilmal ghaibi bi ayyi tariqi minat turuki wa dzalika anna Allah ta'ala huwal munfaridu bi ilmil ghaibi faman idda'a musyarakatallahi fi syai'in min dzalika bi kuhanati aw arraf bikahanati aw arafati au ghairuha au saddaqa man idda'a dzalika faqad ja'alallahu syarikan fi ma huwa min khasaisihi wa qad kadzdzaballaha wa rasulah wa katsirun minal kahanatil muta'alliqati bisyayatini la takhlu minal syirki wat taqarrubi ilal wasaiti allati wa taqarrubu ilal wasaiti allati tasta'inu biha ala da'wal ulumil ghaibiyati fa huwa syirkun min jihati da'wa musyarakatillahi fi ilmihi alladhi ikhtassa bihi wa min jihati taqarrubi ila ghairillahi wa fihi ib'adu syari'i lil khalqi an khurafatil mafsadati li adyani wal uquli. Baik. Kata beliau Asy-Syarah, qala Asy-Syarah hafidhahu rahimahullah taala babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim. Ya, nahwihim sudah. Al-munajjim, al-arraf, dan selainnya. Ar-rummal. Maknanya min kulli may yad'i ilmal ghaibi bi ayyi tariqin min at-turuq. Itu setiap siapa yang mengaku mengetahui dari perkara gaib dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Jadi dia menggunakan cara untuk mengetahui hal gaib, maka itu semua masuk dalam kahana. Kahana atau apa yang semisal dengannya. Demikian itu karena Allah SWT dia yang bersendirian dalam perkara gaib. Dalam perkara gaib. Faman idda'a, siapa yang mengakui
Musyarakatullah fi syai'in, yaitu bersyirikat dengan Allah SWT pada sesuatu. Dari hal tersebut, dari perkara gaib ini, dengan kahanakah atau arafakah, terserah, atau selainnya, atau ini pelakunya, ya kan? Au saddaqah, atau saddaqah, dia benarkan, dia bukan pelakunya tapi dia benarkan. Man idda'a dzalik, dia benarkan siapa akan hal tersebut, maka kata beliau faqad ja'ala lillahi syarikan. Nah ini dia, maka Allah telah menjadikan untuk, maka dia telah menjadikan untuk Allah syarikat fima huwa min khasa'isihi, pada apa yang menjadi kekhususan Allah SWT. Inilah yang dikatakan kalau seperti ini modelnya, dia benarkan dan dia yakini akan hal tersebut, maka dia jatuh dalam kekufuran, menjadikan syarikat bersama Allah SWT, walaupun dia tidak melakukannya, tapi dia ada pembenaran dan keyakinan terhadap hal tersebut. Qala wa qad kadzdzaba Allah wa rasul, dan dia telah mendustakan Allah SWT dan Rasulnya. Iya. Qala, dan kebanyakan dari kahana al-muta'alliqah yang berkaitan dengan syaitan itu tidak lepas dari pertama namanya kesyirikan. Jelas. Bahkan kadang dia melakukan apa yang syaitan perintah, yang menjadikan itu adalah bentuk pendekatan kepadanya, menyembelih, tumbal dan selainnya. Ya. Perhatikan. Wa taqarrub ila al-wasa'id allati tasta'inu biha, dan bentuk ada pendekatan diri kepada syaitan dengan wasilah-wasilah, perantara yang membuat syaitan ini membantunya untuk mengetahui perkara gaib. Maksudnya syaitan tidak mau kasih tahu kalau antum tidak begini dan begini. Dia mau. Ini tidak terlepas dari dua ini, syirikan dan taqarrub pada syaitan. Fahuwa, dan hal tersebut kata beliau syirkun, kesyirikan, min jihati da'wa musyarakatillahi fi ilmi alladhi ikhtassa bihi, dan dia adalah kesyirikan dari sisi apa? Dakwah, pengakuan ada persyirikatan bersama Allah SWT pada ilmunya yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari syirik dari mana juga? Min jihati taqarrub ila ghairillah. Ya kan? Kepada syaitan. Qala fa fihi ib'adu syari', maka pada hal tersebut ada penjauhan dari syariat untuk makhluk dari khurafat, hal-hal yang seperti ini yang tidak masuk akal, rusak, keyakinan yang rusak seperti ini, li adyani wal uqul, pada agama dan akal-akal. Jadi larangan seperti ini bentuk penjauhan syariat kepada makhluk dari hal seperti itu, supaya meluruskan agama dan akal. Karena hal seperti ini itu tidak bisa di perkara-perkara gaib, tidak ada yang bisa ketahui kecuali Allah SWT. Kalau datang orang tahu, maka itu akan merusak akal. Pertama merusak akal dan merusak agama juga. Agama dari sisi keyakinan, akal dari sisi bagaimana seorang tahu apa yang tidak diketahui, dia memaksa diri. Dari perkara yang tidak tahu. Syaitan pun tidak tahu sebenarnya. Syaitan tidak tahu, tapi kalau keadaan terjadi itu bisa idznillah, izin kauni namanya. Izin kauni, karena kadang terjadi apa yang disebutkan oleh kahana ini, tapi kejadiannya ini bentuk fitnah untuk kita yang beriman kepada Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman kepada Allah dan Al-Quran. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran mengajarkan kita untuk tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Namun kalau terjadi, maka ini fitnah untuk kita. Bagaimana keimanan kita ini diuji dari sisi situ. Makanya perlu belajar untuk menanamkan akidah tersebut. Saya mau ambil satu bab lagi, penyambung dengan yang sebelumnya, tentang nusyra yang saya janjikan kemarin. Karena nusyra ini berkaitan dengan sihir. Nusyra itu halus sihir, yang menghalalkan sihir dengan sihir, menyebutkan sihir dengan sihir. Itu penting sebenarnya sebelum kita tutup dari majelis ini sampai tahun depan. Tapi insya Allah besok saya mulai cepat. Saya usahakan datang cepat. Kalau bisa insya Allah kita selesaikan. Kalau masih ada waktu kita belajar ini tersisa. Satu bab saja. Syarahnya tidak ada. Syarahnya satu. Sedikit sekali syarahnya. Tinggal baca sudah selesai. Insya Allah. Jadi siap-siap saja kalau ada, saya usahakan ada.
walaupun 15 menit atau 20 menit sebelum 15 menit sebelum azan kita berhenti insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.